wabarakatuh. Halo arek-arek Natura. Halo semuanya. Nah, di sini kami berdua adalah perwakilan dari kelas 11 Biongkar. Nah, kalian tahu nggak sih sahabat Nabi yang gemar bersedekah? Pasti kalian nggak tahu. Kakak tahu nggak? Nggak tahu. Oh, kakaknya juga nggak tahu. Ya udah, sebelum kita kisahnya atau kita mengetahui siapa sih sahabat Nabi yang gemar sekali bersedekah, kita perkenalan dulu. Perkenalkan, nama saya Dian dan rekan saya Nabila Binta Besmita. Nah, jadi sahabat Nabi yang sangat gemar bercerita adalah Abdurrahman bin Auf. Nah, jadi kita bakal dengerin cerita atau kisah dari Abdurrahman bin Auf ini dari kakak Nabila. Boleh diceritain Kak Nabila? Kalian tahu nggak sih siapa itu Abdurrahman bin Auf? Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat Rasulullah yang dikenal dengan gemar bersedekah. Dan Abdurrahman bin Auf ini termasuk dari golongan saudagar kaya. Suatu ketika para sahabat dan Abdurrahman bin Auf ini berkumpul dengan Rasulullah, Abdurrahman bin Auf pun mendengar sabda dari Rasulullah yang berkata, kelak ketika dibangkitkan dan dihidupkan kembali amal manusia selanjutnya, orang kaya akan lebih lama perjalanannya dibandingkan dengan orang miskin, dan sesungguhnya Rasulullah berada di orang-orang yang fakir dan miskin. Lalu Abdurrahman bin Auf merenung dan dia berkata, ya Allah, berikanlah membangun orang miskin ketika saat yang menyesal telah tiba tidak lama karena kekayaan yang saya miliki. Lalu pada suatu ketika para sahabat Nabi ini akan hijrah ke kota Madinah, dan Abdurrahman bin Auf yang mendengar hal tersebut pun ingin menghibahkan atau mensedekahkan harta dan bendanya itu kepada mereka yang akan berhijrah. Dan bukan karena semakin miskin, malah Abdurrahman bin Auf ini semakin kaya karena usaha dagang yang ia miliki itu sangat ramai. Suatu ketika tumbuhan panen kurma telah tiba, panen kurma itu menjadi anjlok karena para sahabat Nabi yang tidak mengumpulkan hasil panen tersebut, sehingga kurma tersebut pun busuk dan harga jualnya tuh semakin anjlok. Hal tersebut, berita itu menyebar di seantero kota Madinah, dan Abdurrahman bin Auf yang mendengar berita tersebut lalu menjual harta dan bendanya dan membuat pengumuman, yaitu akan membeli kurma busuk tersebut dengan harga yang normal seperti sebelumnya. Lalu warga kota Madinah yang mendengar tentang pengumuman tersebut lalu berbondong-bondong pergi ke tempat Abdurrahman bin Auf ini untuk menjual kurma busuk tersebut. Lalu ketika Abdurrahman bin Auf membeli semua kurma busuk tersebut, harta dan benda milik Abdurrahman bin Auf ini pun habis dan tidak tersisa. Suatu ketika datanglah utusan dari negeri Yaman ke kota Madinah, lalu membuat pengumuman, yaitu akan membeli buah kurma busuk tersebut dengan harga 10 kali lipat. Lalu warga kota Madinah yang mendengar tersebut pun memberikan sebuah solusi, yaitu di tempat Abdurrahman bin Auf itu terdapat banyak sekali buah kurma busuk. Lalu tanpa pikir panjang, utusan dari negeri Yaman ini pergi ke tempat Abdurrahman bin Auf dan menjelaskan maksud dan tujuannya ke tempat Abdurrahman bin Auf ini. Lalu dan menceritakan tentang wabah penyakit yang berada di negeri Yaman ini. Di negeri Yaman itu terdapat sebuah wabah penyakit, dan kata dokter tersebut harus disembuhkan dengan buah kurma busuk tersebut. Lalu utusan dari negeri Yaman ini pun membeli kurma busuk dari Abdurrahman bin Auf ini dengan harga 10 kali lipat. Dan dari menjual buah kurma tersebut, Abdurrahman bin Auf ini pun menjadi kaya raya. Gitu ceritanya. Oh, jadi gitu ceritanya. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa kisah Abdurrahman bin Auf ini menunjukkan bahwa kekayaan sejati bukan hanya tentang memiliki harta, tapi bagaimana harta, bahwa semakin banyak seseorang bersedekah, semakin Allah melipatkan ganda rezekinya. Yang jelas Abdurrahman bin Auf ini adalah seorang sahabat yang dermawan dan selalu mengutamakan akhirat dibandingkan dengan dunia. Dan kesimpulan bagi kita sendiri yaitu ketika
kita melakukan suatu kebaikan, maka Allah akan melipat kebaikan tersebut dengan 10 kali lipat. Nah gitu Tre, jadi itu ceritanya. Nah jadi itu aja yang bisa kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.